Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam Mbak Sulis. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya ada di SMP Negeri 1 Mungkit. Iya. Jauh-jauh datang ke sini, alhamdulillah nggak hujan. Kesannya ikut PGP pendidikan guru penggerak. Alhamdulillahirobbilalamin, saya bersyukur sekali saya bisa ikut di pendidikan calon guru penggerak. Di sana saya bertemu orang-orang hebat dari PP-nya 1, 2, fasilitatornya, mantap. Instrukturnya, teman-temannya. Wow, hebat-hebat. Saya bisa belajar banyak dari mereka. Alhamdulillah saya bersyukur sekali Mbak Sulis. Oke, di program ini apa yang membuat Mbak Dila pengen ikutan kemarin pas daftar? Sebenarnya jujur ya, saya itu ikutnya didhawuhi Doya kepala sekolah harus ikut ya, tolong ikut tes, ikut calon guru penggerak untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa membawa nama sekolah. Saya termasuk orang yang taat. Saya orang yang patuh. Nah, salah satunya begitu. Dan saya yang kedua termasuk rajin buka SIM PKB. Nah, di sana saya memang lihat ketika kita kemarin pandemi itu ya, saya ikut pembatik, kemudian saya ikut AKM, pelatihan AKM kan. Nah, yang pembatik saya cuma ikut level 1. Wow, rasanya wow. Level 1 nggak berani level melanjutkan. Pedes. Level 1 udah pedes. Akhirnya saya lulus level 1. Saya sudah bertekad untuk tidak melanjutkan karena saya tidak berani tantangannya. Nah, saya terus ikut yang AKM. Kemudian ini ada informasi calon guru penggerak, gaungnya sudah kemana-mana, salah satunya kepala sekolah saya. Kemudian saya ikut grup MGMP itu, saya termasuk pengurus inti. Di sana ada teman yang sekarang sebagai Bapak Kabid, Bapak Broto Wibowo itu. Nah, teman kami, beliau mendiko bahwa ayo dong daftar gitu. Nah, saya semakin menguatkan, saya pengen nyoba seperti apa toh. Tapi saya bener swear tidak tahu kalau itu 9 bulan ya Allah. Ternyata tapi saya merasa tertantang ya. Bismillah, doakan bisa. Insya Allah semangat ya Mbak ya. Semangat. Nah, sudah 1 bulan nih, bulan pertama ini kesannya seperti apa? Kesan pertama. Iya, begitu menggoda. Begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Saya mendapat tugas waktu itu, saya luar biasa, untuk upload video atau apa itu, saya ingat sekali. Saya itu shock karena di deadline itu saya belum upload dan belum dapat apa-apa, dan saya harus mengantar putri saya itu ke SMA 4. Akhirnya saya di sana mencari masjid, saya mencari tempat untuk menyepi hanya untuk syuting. Nah, akhirnya saya syutinglah di masjid, langsung saya upload. Itulah kesan yang pertama saya dapat. Nah, setelah itu saya bertekad, ya Allah, jangan begini, jangan numpuk-numpuk, harus bisa bagi waktu. Nah, setelah itu saya selalu lihat jadwal. Oke, Mbak Dila lanjut lagi dari pembicaraan tadi yang kepotong. Kita masuk ke modul dari kemarin pelatihan modul 11, pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dari beberapa pemikiran yang ada, penerapannya seperti apa di SMP Negeri 1 Mungkit ini? Jadi aksi nyatanya seperti apa yang bisa diterapkan di sini? Ya. Terima kasih Mbak Sulis. Jadi aksi nyata yang kami praktekkan di SMP 1 Mungkit itu, kami mengambil salah satu dari profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Jadi gotong royong itu
harus ada kolaborasi, harus ada berbagi, kemudian harus ada kepedulian. Kami mengangkat ada kegiatan pada hari Jumat, setiap hari Jumat itu ada banyak sekali. Ada Jumat berkah. Jumat berkah itu kami menggalang nasi bungkus, kemudian itu kita tata ya hari Minggu ini, Jumat ini kelas berapa. Kami punya 24 kelas. Jadi setiap Jumat itu nanti dibagi 2 kelas. Oh, 2 kelas. Nah, 2 kelas. 9A dengan 9B, nanti 9C dengan 9D, kemudian 9E dengan F, kemudian G dengan H. Selesai kelas 8, selesai kelas 7, balik lagi. Nah, alhamdulillah setiap Jumat itu, terakhir kemarin hari Jumat itu kami tembus 700 sekian nasi bungkus. Nah, itu selain kita bagi-bagikan di depan sekolah kami, karena alhamdulillah kan kita di pinggir jalan utama ya. Jadi di sisi sini barat dan utara itu kita membuat 2 tempat. Jadi dari arah yang Semarang dan dari arah yang Jogja. Jadi kami membagikan nasi bungkus di sana dengan mungkin para pengendara sepeda ontel, orang jalan kaki, para pengendara motor, dan terutama para ojek, gojek, kemudian gitu ya? angkutan. Nah, terutama supir angkutan, mereka terima kasih sekali. Kemudian orang-orang yang di dalam angkutan itu akhirnya kita juga yang mau, yang kesel kita bagi. Nah, ada sopir truk berhenti gitu, kita ternyata senang ya, kita bisa berbagi, kita bisa peduli, kebersamaan kita senang juga, kita berbagi itu senang. Kemudian ada yang kita salurkan ke panti-panti, di mana kita punya channel anak-anak saking kita. banyaknya itu ya. Jadi ada yang ke panti yang di Ponggol, kemudian ada yang di panti di daerah Sawangan, ada yang di daerah Bakalan, Batikan itu. Nah, itu salah satu dari aksi nyata gotong royong. Kemudian ada lagi selain Jumat berkah, yaitu ada Jumat bersih, Jumat bersih. Nah, alhamdulillah SMP kami kan juga termasuk adiwiyata, termasuk sekolah sehat. Nah, kami mengadakan kebersihan, kami mengadakan kegiatan. Nah, ini setiap taman itu dulu sebelum pandemi taman kami rapi, Mbak Sulis. Karena setiap kelas itu punya tanggung jawab tamannya sendiri. Jadi ini tamannya anak-anak ya? Jadi ini taman ini miliknya anak, dikelola oleh anak sendiri, dan itu dibantu orang tua. Nah, dulu ketika kami lomba sekolah sehat itu guyup, orang tua itu datang ke sekolah tanpa kita tahu, bawa lemih, bawa tanaman. Kemudian kalau yang di lantai atas kan nggak punya lahan. Nah, kita beri lahan di belakang sana, kan kami masih punya lahan. Nah, kita bagi-bagi lahan. Kemudian ada tembok pagar itu mereka gambari dengan mural. Nah, dibikin taman, dibikin gambar-gambar bagus-bagus itu murni orang tua, gotong royong dari orang tua. Dan kalau gitu dihitung nilai uang pasti tak ternilai yang kita nggak mungkin bisa bayar gitu. Nah, itu Jumat kebersihan. Kemudian ada anak-anak piket, itu kan termasuk gotong royong. Kemudian kalau kita ada kegiatan-kegiatan anak-anak pada itu ke kampung ya, maksudnya membantu membersih-bersih. Nah, itu juga termasuk. Nah, itu alhamdulillah di tempat kami aksi nyata dari gotong royong seperti itu, Mbak Suli. Keren-keren, nanti bisa ditiru teman-teman. Iya. Dan alhamdulillah dukungan dari masyarakat, terutama orang tua ya, karena itu kan dari orang tua itu juga luar biasa. Jadi setiap kami punya program, kami florkan ke orang tua itu dukungannya luar biasa ya. Jadi ya mungkin tim humas kami ya mungkin karena pinter. Nah, termasuk itu masjid kami yang di atas itu. Itu murni dari alumni. Kemudian itu benar-benar galangan alumni kami, karena kami sekolah tua ya, Nyon Sewu dari tahun 60 sekian kan, udah sekolah paling tua. Selain Muntilan 1, Brabak ini katanya juga termasuk sekolah tua. Itu kan alumninya yang jadi jenderal, jadi dosen, jadi apa-apa itu yang kesini. Itu yang lapangan ini, Mbak Sulis. Ini dari alumni kita diberi uang waktu itu 20 juta. Silahkan untuk membuat lapangan. Nah, ini dapat ini.
lapangan yang hijau apa lapangan badminton. Badminton ya. Kemudian yang masjid itu benar-benar alumni menggalang membuat masjid. Nah, termasuk kubah itu dari satu orang 100 juta dari beliau itu 100 juta. Kemudian dari yang lain-lain itu sekarang ada lagi apa gitu mau nyumbang, yang punya toko besi itu mau nyumbang ngecat, catnya suruh milih seperti apa. Warna apa itu ya? jadi Wah, keren-keren. jadi tim humas kami memang luar biasa, biasa. ya menggalangnya, komunikasinya itu kalau Iya. tidak karena kolaborasi kan nggak mungkin Betul, satu betul. orang mau punya ide yang cemerlang dan itu tanpa dukungan banyak Jadi, pihak itu nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin. benar-benar kolaborasi, Betul. saling peduli, kemudian kita berbagi, rasa berbagi itu memang benar-benar ya nyata. Ya, Begitu memang Mbak Sulis. apa ya, gotong royong itu sangat dibutuhkan Iya. dimanapun ya. Nggak Iya, iya, pun di sekolah dimanapun juga harus, sekolah tingkat apapun juga iya. kalau nggak ada betul, gotong betul, royong itu betul. rasanya nggak bakalan jalan semuanya. Dan itu ruh murni dari masyarakat Indonesia kan memang gotong Betul, betul. royong ya. Ya, Jadi apapun itu kita sudah punya itu, Ya. punya gotong royong yang kalau di masyarakat pun kita juga seperti itu toh. iya. Nah, ternyata di sekolah pun juga kita lihat sendiri hasilnya. Kalaupun ada satu dua orang tua yang kadang yang jauh agak sulit ya, tetap Ya. ada ya dari Ada, manapun tetap, ya. pihak itu mesti ada satu dua. Itu bukan kami terus mengabaikan, tapi kita PDKT dengan cara kami, akhirnya dia juga tergerak untuk bisa Betul. bergabung dengan kami. Seandainya nggak bisa membantu secara material, secara apa ya tenaga, ya bantu doa kami sudah terima Ya, kasih. alhamdulillah ya. Alhamdulillah, iya. Ada yang mendoakan. Iya, Itu luar mendoakan. biasa juga. Selesai. Ya. Itu Mbak Sulis.